Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel yang kita bagasi. Nah, pada hari ini teman-teman, kita lagi mempersiapkan pakan alternatif untuk ayam-ayam di peternakan kita teman-teman. Jadi, memang saat ini kondisi pakan memang cukup mahal. Tetapi ini mungkin bisa menjadi solusi alternatif teman-teman buat peternakan ayam kampung, di mana di sini kita bisa pakai kangkung yang sudah kita cincang atau iris-iris halus seperti ini teman-teman. Jadi ini sengaja kita cincang supaya ukurannya lebih kecil dan nantinya ayam-ayam mudah untuk memakannya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa pakai alternatif ini, sayuran-sayuran seperti ini. Nah, ini sebenarnya cukup mudah sih sebenarnya teman-teman. Jadi apalagi kalau teman-teman punya ada lahan yang sisa seperti paret seperti ini teman-teman. Ini cukup bagus untuk pertumbuhan kangkung-kangkung liar seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal tanamin aja kangkung-kangkung atau bekas-bekas batang dari kangkung yang di pasar, ya udah nanti bakal berkembang cepat teman-teman seperti ini gini. Ini kita letakkan di paret depan rumah orang tua bagasi teman-teman. Jadi inilah yang kita ambilin setiap pagi sebelum nantinya kita cincang teman-teman. Jadi ini ya ini yang kita bakal sering kita panen dalam rutin sekitar setiap pagi lah. Memang jumlahnya nggak terlalu banyak teman-teman, tapi cukuplah untuk ayam-ayam kita. Nah, setelah dicincang teman-teman, ini selanjutnya kita bakal rebus atau kita rebus atau kita masak. Nah, ini kita pakai panci. Jadi teman-teman silakan mau pakai panci, mau pakai kaleng cat silakan teman-temannya. Karena tujuannya adalah untuk merebus sayur-sayuran ataupun kangkung yang sudah kita cincang-cincang seperti tadi teman-teman. Nah, ini baru selanjutnya kita bakal rebus teman-teman. Dan ini kita rebus dan jangan lupa ya kita tambahkan air teman-teman secukupnya. Tambahkan air secukupnya, baru kita rebus. Ini kita rebus atau kita masak lah. Kita masak sampai kondisinya dia mendidih aja teman-teman. Jadi sampai air mendidih. Gak perlu sampai lunak teman-teman. Gak perlu seperti kangkung yang lunak yang dikonsumsi kita lah. Oh, manusia gitu. Gak usah teman-teman. Jadi kita cuman masak sampai kondisi airnya mendidih teman-teman. Jadi sambil kita aduk-aduk supaya semuanya supaya semuanya kena ya, basah gitu teman-teman. Baru nantinya ini setelah mendidih ya teman-teman, ini sudah langsung bisa dikasih teman-teman. Tapi langkah bagusnya kita bakal tiriskan dulu airnya ya. Kita tiriskan dulu airnya dan kita dinginkan dulu. Nah, seperti ini. Bagasi itu langsung ambil kangkungnya tadi teman-teman. Kangkung ambil ini. Jadi nggak perlu sampai lunak sih, nggak perlu sampai hancur gitu. Penting kondisinya airnya sudah mendidih dan ini kita tiriskan airnya. Baru kita akan dinginkan teman-teman beberapa menit dulu. Kita dinginkan karena kalau panas-panas ya kita sendiri pun yang megang nanti ketika mencampur atau mengaduknya pun pasti kepanasan lah. Jadi kita tiriskan dan kita dinginkan teman-teman supaya kita sendiri pun nanti nggak kepanasan dan juga ayamnya pun nggak kepanasan lah, kasihan kan ayamnya. Nah, seperti ini. Jadi cukup simpel sih kalau bagasi bilang. Jadi ini bisa jadi alternatif lah, alternatif solusi buat kita yang mengalami kendala dalam hal pakan. Nah, selanjutnya ini setelah dingin teman-teman, karena sudah diamin tadi. Jadi ini selanjutnya kita campur dengan bisa menggunakan pakan pabrikan, bisa menggunakan dedak teman-teman. Jadi kalau pakan pabrikan ya silakan. Mau pakai tipe 512 silakan, mau pakai 311 silakan teman-teman. Itu tergantung dari teman-teman semuanya. Mau campur juga jagung silakan gitu. Jadi bagasi sini menggunakan pur atau pakan yang 512 teman-teman, 512 pipo. Nah, ini yang bagasi gunakan. Sedangkan takarannya sih nggak terlalu nggak perlu harus banyak sih takarannya teman-teman. Jadi sewajarnya aja. Yang penting ini sebatas kayak supaya membantu melengkapin pakan tersebut teman-teman. Memang kalau hanya memakai sayur-sayuran sisa atau kangkung ini ya tentu otomatis kan proteinnya atau kandungan nutrisinya kan tidak komplit. Jadi kita tambahin dengan pakan pabrikan supaya untuk membantu mengompletkan pakan alternatif tersebut teman-teman. Dan ini sudah siap dikasih sama AMM kesayangan kita atau MM kita teman-teman. Ini memang jumlahnya atau komposisinya nggak terlalu banyak sih, karena
bertepatan kan ayam kampung orang tua Bagasi itu populasinya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak peternakan kita, ayam KUB kita, karena ini memang kita ternakkan hanya untuk dipanen di hari-hari besar aja, hari raya atau hari besar atau hari Natal teman-teman, dan juga untuk dikonsumsi sendiri. Jadi populasinya palingan 20 sampai 30 ekor teman-teman. Jadi nggak banyak, dan ini pun sistemnya diumbar bebas teman-teman. Jadi ya ini yang ada di sini yang sedang makan ini ya, yang ada di bertepatan masih di belakang, sisanya udah pada cari makan di luar teman-teman, karena ini diumbar bebas. Jadi nggak ada pagar sama sekali gitu teman-teman. Jadi ayam masih keliuran mencari makan di tempat lain teman-teman. Dan ini juga perlu kita kasih makan, karena ini dalam kandang ini masih ada yang usia 1 bulanan teman-teman. Jadi ini memang sengaja kita kurung karena untuk mengejar bisa panen nanti menjelang hari Natal teman-teman. Ini jumlahnya nggak terlalu banyak, paling sekitar 15 ekor teman-teman. Nah oke lah, mungkin itulah ide kreatif atau saran-saran dari Bagasi untuk mensiasati harga pakan yang cukup mahal. Jadi teman-teman bisa mencontoh pakan alternatif ini buat peternakan teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Thank you, pada next video.